Shalom teman-teman, kembali lagi kita untuk sharing kali ini. Hari ini tanggal 24 Desember bulan 2021. Saya mengambil keputusan untuk berbagi dengan teman-teman di hari yang spesial ini, terutama buat orang Kristen. Sharing kali ini dengan judul Jesus Christ is the name of God. Jadi nama Yesus Kristus itu adalah nama Tuhan. Oke, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wahyu pasal 19 ayat 13 dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi Yesus Kristus itu firman Allah, perkataan Allah. Disinilah arti nama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah di dalam roh dan Allah dalam firman. Perkataan daging. Oke, karena Roh Kudus adalah Allah dan firman Allah juga adalah Allah. Anda tidak bisa memisahkan roh. Jika berbicara tentang saya, Anda tidak bisa memisahkan saya dengan roh saya dan perkataan saya, karena perkataan saya itu saya, roh saya itu saya, dan saya secara pribadi. Oke, jika kita menggantikan kata firman dengan nama Yesus dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa, dan Yesus itu adalah Allah Bapa. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 3 berkata, Ia, Yesus Kristus itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus Kristus, dan tanpa Dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Jadi ketika kita menghubungkan Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 3 dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, maka Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3 bunyinya seperti ini. Ayat 1. Pada mulanya Allah atau Yesus menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Yesus, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada mulainya adalah firman, artinya dimulainya itu firman, Yesus. Firman itu yang menjadi manusia diberi nama Yesus. Matius pasal 1 ayat 25. Perayaan Natal karena kejadian ini, kelahiran juru selamat, kelahiran Yesus ini, kelahiran Tuhan ini. Makanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke. Jadi perayaan Natal adalah kejadian kelahiran juru selamat. Ya, seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 14b dikatakan bunyinya, firman atau Kristus itu, Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Jadi firman itu turun, dia menjadi manusia dan tinggal di antara manusia, mengajarkan manusia tentang kebenaran Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang origin, mengajarkan bahkan praktek banyak hal yang dia lakukan, menjadi contoh teladan bagi manusia. Oke, karena sederhana, bagaimana orang bisa ketika saya mendekatkan diri saya kepada seseorang dan saya mulai memperkenalkan diri saya memperkenalkan nama saya, bahwa nama saya Natalia de Vasconcelos, saya dari Baucau, dari Timor Leste, dari orang tua saya bernama seperti ini, maka orang mulai tahu siapa diri saya.
lebih daripada itu adalah Tuhan. Ketika Yesus Kristus datang memperkenalkan Allah, memberitahukan, membukakan mata kita untuk mengenal Allah yang sesungguhnya, Tuhan Raja di atas Raja yang sesungguhnya. Oke? Jadi keunikan daripada kekristenan itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang, Tuhan yang memulai untuk membangun hubungan dengan manusia. Tuhan memulai inisiatif, keinginan untuk menyelamatkan manusia, untuk menolong manusia, untuk membantu manusia. Oke, itu semuanya dimulai dari Tuhan. Jadi nonsens kalau berbicara Tuhan dan manusia mau melakukan perjuangan, melakukan berbagai usaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. No, Tuhan memulai segala sesuatu. Yang dilakukan manusia adalah accepted, menyetujui, menerima, membuka hati, menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang origin, yang pencipta langit dan bumi itu ada. Dan itu hanya satu orang. Gak bisa ada dua Tuhan. Makanya orang berkata, orang Kristen, kok Yesus itu anaknya Allah. Salah. Justru dialah Allah yang sesungguhnya. Perkataan, orang berbicara mukjizat, orang mati bisa hidup kembali, orang sakit bisa disembuhkan. Tapi ketika berbicara sampai di level bahwa perkataan Allah itu menjadi manusia, mereka jadi ini nonsens dan fight di mana-mana. Itu seolah-olah menjadi ancaman, seolah-olah menjadi masalah yang besar bagi umat manusia. No. Jika Anda percaya mukjizat, Anda juga harus percaya bahwa perkataan Allah itu turun mengambil rupa manusia. Karena hanya dengan dia menjadi manusia, dia akan memperkenalkan Anda manusia bukan binatang. Jadi itu inti daripada itu. Makanya ketika orang memikirkan ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia tidak tahu harus bagaimana caranya kembali kepada Tuhan, ketika dia bingung, caranya sederhana. Datang kepada Tuhan. Datang bukan berarti Tuhan itu secara fisikali ada di negara mana, jadi harus beli tiket datang kepada dia. No. Firman Tuhan di dalam Alkitab itu mengajarkan semuanya secara detail. Kebingungan seperti ini seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Hanya orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab saja yang bingung hal-hal yang seperti ini. Oke? Jadi nah, persoalannya ketika terjadi kelahiran Yesus Kristus, hampir sebagian besar manusia itu merasa terancam, terutama Herodes, dimulai dari saat itu sampai sekarang. Oke? Bahkan di dalam perjanjian lama banyak pengikut Kristus, banyak orang mengalami aniaya, mengalami masalah seperti para Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Musa, pengikut Kristus, murid-murid Yesus, bahkan orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di zaman sekarang, zaman abad 21 ini, di tahun 2021 ini, tahun 2022 dan selanjutnya. Ini bukan rahasia lagi saya berbicara hal yang seperti ini, karena hampir di media sosial, jurnal, TV, YouTube, Facebook, berbagai macam platform media sosial itu mereka memberitakan kejadian-kejadian yang dialami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita harus sadar di level ini. Kita menyembah siapa? Tuhan pembawa, Raja pembawa damai. Oke. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi Tuhan memberikan. Dalam Perjanjian Baru dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Ia telah memberikan kasihnya, perkataannya menjadi manusia. Ia
ia telah datang kepada manusia. Oke, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita menyebut Tuhan Allah Bapa, Yesaya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, jadi Yesus Kristus itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus Kristus itu nama Allah. Yesus Kristus itu Allah di atas segala Allah yang di bawah kolom langit. Jadi tidak peduli siapapun nama Allah di dunia ini, Yesus Kristus adalah Allah, Raja di atas segala raja di dunia ini. Oke. Jadi jika Anda bertanya di manakah Yesus secara fisik saat ini, jawabannya baca di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 21. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi aku ada. Tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ini di dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun ya akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Membangun hubungan kita dengan firman dan roh. Karena secara fisikali kita tidak bisa bertemu dengan dia, tapi rohnya ada bersama dengan kita. Manusia sangat mudah percaya roh orang mati, roh nenek moyang, roh manusia, tapi sulit percaya roh Allah. Roh Allah nyata, lebih nyata dari roh nenek moyang, lebih nyata dari roh orang tua, lebih nyata dari roh manusia. Itu nyata, itu ada. Dan saat ini bersama dengan saya, saat ini bersama dengan Anda. Oke? Itulah Kristus. Jadi bagi umat Kristen setiap tahun di bulan Desember pasti kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus itu nyata, benar-benar ada. Dia Immanuel menyertai kita setiap hari. Dia hanya sejauh ignorans, rasa ignorans dan ketidakpercayaan kita kepadanya. Jadi Tuhan itu tidak ada nilainya di mata orang-orang yang tidak percaya. Kuasanya tidak berarti di mata orang-orang yang ragu dan khawatir. Orang-orang yang mendua, meragukan Tuhan, sulit yakin hadirat Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan menjadi Allah yang nonsens, tidak ada gunanya, tidak ada kuasanya di hadapan orang-orang yang mengaku dirinya mengikuti Kristus, percaya, merayakan Natal, tapi tidak mengalami itu. Oke? Jadi bagi orang-orang yang sudah di level kesadaran 100%, yang dapat memahami dan mengenal siapa Yesus Kristus sebenarnya, yaitu dia Raja Damai, dia Bapa yang kekal, dia Allah Maha Pengasih, dia Allah Maha Penolong. Di dalam kesesakan, di dalam masalah apapun itu versi masalahnya, Tuhan tidak pernah menolak ketika orang-orang yang datang kepada dia, sehancur, semerah apapun, Tuhan tetap menerima. Tuhan mengampuni dan menolong orang-orang yang datang kepadanya. Oke? Jadi kehidupan kekristenan tidak dipenuhi dengan teori saja, namun firman hidup yang bisa bekerja menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kuasanya nyata.
iman kita bekerja, iman percaya kita itu membuat iman percaya kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu akan membuat kuasa Tuhan itu nyata. Oke, jadi jika Anda bertanya bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana connect dengan Tuhan, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan lebih lagi, dan lain sebagainya, pertanyaan seputar Anda dengan Tuhan, bagaimana, mengapa, kapan, jawabannya sederhana. Anda hanya bisa membangun hubungan, connect, mengenal lewat dua, firman dan rohnya. Jadi karena pada mulanya adalah firman. Jadi Alkitab itu bukan didiamkan, disimpan dan tidak dibaca, diabaikan. Tapi itu harus dibaca, dibuka, perkataan-perkataan di situ. Di situ itu ada kesaksian, testimoni orang-orang terdahulu di perjanjian lama, perjanjian baru. Dan saya percaya ketika Anda membaca itu akan membuat Anda semakin tahu lebih lagi tentang Tuhan. Oke? Jadi firman itu dibaca, firman itu direnungkan. Bahkan firman Tuhan berkata, renungkan siang dan malam firman Tuhan. Oke? Jadi papa saya itu buta huruf, tapi dia selalu meminta ketika beliau masih hidup, beliau selalu meminta anak-anaknya untuk membacakan firman. Jadi baca Alkitab dan dia dengarkan itu papa saya. Dan setiap kali waktu masih kecil, setiap kali keadaan hari Minggu saya ke pasar. Anda tahu kalau di kampung pasarnya itu di tempat tertentu saja. Jadi kalau kita mau ke pasar harus keluar dari lokasi kita dan kita ke tempat lain, dan itu jarang. Pasarnya mulai jam 8, 9, 10, kadang kita tidak bisa mengikuti ibadah. Dan satu hal yang selalu papa saya pesan adalah hatimu itu harus hatimu itu terus connect dengan Tuhan. Jadi dia tidak meminta kamu harus ini harus itu, no. Dia selalu, meskipun kadang di malam hari kami mau tidur, dan doa malam untuk tidur itu beliau kadang itu, karena saya bungsu, saya jarang ikut bergabung di doa, apalagi doanya udah jam 10, 11 itu saya tidur. Nah itu beliau itu panggil saya dan bilang, hatimu itu connect sama Tuhan. Kami doa di sini, kamu di kamar, hatimu connect sama Tuhan, bukan? Itu yang selalu dia tekankan. Dan minta maaf, saya sampai dewasa itu saya sampai mau cari tahu kenapa yang menjadi papa saya itu selalu peduli hati. Jadi dia tidak pedulian fisikali, tapi hati itu kunci. Itu bagi dia itu sangat penting untuk connect hati dengan Tuhan. Oke? Jadi Alkitab itu udah baca. Kalau ada teman-teman yang ingin join grup baca firman, kami ada grup baca firman, dimulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya bangun itu, kebiasaan saya ini sudah saya mulai baru-baru ini tahun 2015 sampai sekarang. Setiap tahun itu harus menghabiskan baca firman, Kejadian, Wahyu. Apapun resikonya, sesibuk apapun itu, harus baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, bangun komunikasi, doa. Ini yang dilakukan. Oke? Dan ini keputusan pribadi. Jangan tanya pendapat mamamu, papamu, kakakmu, hamba Tuhanmu. Itu keputusan pribadi. Kamu baca firman, tidak peduli agamamu apa, tidak peduli gerejamu apa, tapi ini berbicara tentang hubunganmu dengan Juru Selamat, hanya lewat dua, firman-Nya dan rohnya. Oke, karena saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda di mana dia tinggal saat ini. Kalau di zaman perjanjian baru waktu itu kita bisa pergi ke Israel, ini tidak ada. Oke, jadi dalam firman-Nya berkata bahwa jika Anda menyimpan firman, aku ada. Jadi firman itu dia. Perkataan itu tadi seperti kita sudah baca pada mulanya firman. Itu Yesus. Jadi Anda menyimpan firman Tuhan itulah Yesus. Itulah Immanuel yang menyertaimu, firman yang menyertaimu. Ignorans terhadap firman, ignorans terhadap roh Allah, sama dengan ignorans terhadap Tuhan.
Oke, jadi ini saja yang saya mau bagi di Natal kali ini, karena hati saya merasa tidak tenang kalau saya tidak membagi firman ini. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ada orang-orang tertentu yang butuh atau bagaimana, ini Tuhan yang tahu. Saya lagi dalam keadaan saya pilek beberapa hari, tapi saya usahakan untuk membagi itu. Jadi terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah nonton, bisa share ke yang lainnya, rekomendasikan yang lainnya. Oke, saya mau mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat merayakan hari Natal dan selamat memasuki tahun baru 2021-2022 bersama dengan Sang Penebus, bersama dengan Sang Penolong, bersama dengan Yesus Kristus Immanuel. Tuhan menyertai kita, Tuhan senantiasa menjaga hidup kita di tahun yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.